Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Lutfi berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 tentang makanan sehat. Subtema yang pertama, pembelajaran 5 dan 6. Simak baik-baik ya penjelasan dari Bu Lutfi. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan pagi. Dan malam sebelumnya ia juga terlambat untuk makan. Akhirnya Dayu pun terkena sakit mah. Nah, anak-anakku, jangan abaikan sarapan pagi. Karena sarapan pagi sebelum jam 9 itu sangat penting. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya diderita oleh orang dewasa. Ternyata penyakit mah juga bisa terkena pada anak-anak karena mah terjadi akibat gas pada lambung yang tinggi. Makanya jangan pernah abaikan sarapan pagi dan makanlah 3 kali sehari tepat pada waktunya. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai macam-macam organ pencernaan pada manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan dengan bantuan alat pencernaan. Contohnya apa? Seperti mengunyah, mengoyak, dan lain sebagainya. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan menggunakan bantuan enzim. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsi organ pencernaan kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Yang berikutnya ada lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Otot-otot pada lambung akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Yang berikutnya ada usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang berikutnya ada usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan. Di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan menggunakan bantuan bakteri Escherichia coli. Pembusukan membuat feses menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Dan fungsi organ yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Nah, Ibu ulangi lagi ya, fungsi organ pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut.
Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Contohnya apa? Dengan cara dikunyah, dikoyak, dan lain sebagainya. Kemudian ada kerongkongan. Kerongkong berfungsi untuk memindahkan makanan ke dalam lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Dan fungsi organ yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi untuk memecahkan makanan dan mencampurkan dengan enzim dan asam. Yang berikutnya ada usus halus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan di dalam usus. Dan yang berikutnya ada usus besar, berfungsi untuk penyerapan air dan pembentukan fases. Dan yang terakhir ada anus, yang berfungsi sebagai pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, menjaga organ pencernaan itu sangat penting. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Ajakan tersebut dapat dilakukan melalui iklan. Iklan bisa digunakan sebagai ajang untuk promosi. Perhatikanlah contoh iklan berikut ini. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Sering dengar ya iklan ini? Iya, ini merupakan salah satu contoh iklan untuk mengajak mencintai ususmu dengan meminum Yakult setiap hari. Nah, bagaimana cara untuk menentukan simpulan dari isi sebuah iklan? Yang pertama, kalian harus cermati kalimat dan gambar pada iklan. Yang kedua, temukan kata kunci yang ada di dalam iklan. Dan yang ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar dalam iklan menggunakan kalimatmu sendiri. Maka jadilah simpulan isi iklan. Nah, Bu Guru juga ada cara membuat iklan yang baik dan efektif. Bagaimana ketika kita mau membuat iklan atau mempromosikan suatu barang? Nah, ada caranya ya. Ada 3 cara membuat iklan yang baik dan efektif. Yang pertama, iklan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Biasanya menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan yang diawali dengan menggunakan kata ayo atau marilah. Yang kedua, memiliki sasaran yang jelas. Untuk siapa iklan itu dibuat? Untuk masyarakat, anak-anak, dewasa, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Itu 3 cara membuat iklan yang baik dan efektif. Kemudian ada langkah-langkah ketika kita mau membuat sebuah iklan yang menarik. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, buatlah layout atau tata letak sederhana pada sebuah kertas. Yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif sesuai dengan iklan apa yang akan kita buat. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat, jelas, dan dapat menarik perhatian pembaca. Yang terakhir, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Nah, iklan ternyata ada berbagai jenis dan macam iklan ya. Ada iklan layanan masyarakat, iklan tentang kesehatan, tentang pendidikan, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu bentuk keberagaman. Nah,
Salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman adalah kerjasama kelompok. Nah, pernahkah kalian bekerja kelompok? Nah, di sini Bu Guru akan ceritakan ada 3 anak yang sedang bekerja sama dalam membuat iklan layanan masyarakat. Meskipun mereka memiliki budaya yang berbeda, tetapi mereka tetap bekerja sama dengan baik. Beberapa manfaat dari kerja kelompok. Ternyata kerja kelompok itu banyak manfaatnya ya. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Jadi, manfaat kita bekerja kelompok itu ada 3. Pemersatu budaya, pekerjaan menjadi cepat selesai, dan dapat bertukar pikiran. Nah, coba kamu dengar, ada suara apa itu? Ya, itu merupakan suara alat musik. Nah, Bu Guru akan jelaskan. Indonesia itu memiliki berbagai jenis kebudayaan, mulai dari agama, ras, suku, bangsa, alat musik, tarian, dan lain-lain. Nah, salah satunya ada alat musik. Beberapa musik daerah yang ada di Indonesia. Ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, ada kolintang dari Sulawesi Utara, ada siter, tifa, angklung, dan lain-lain, serta cara memainkannya yang berbeda-beda. Sasando dimainkan dengan cara menggesek. Kalau angklung dimainkan dengan cara menggoyangkan ya. Kalau tifa dengan cara dipukul. Nah, ini juga ada beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia itu kaya sekali keberagaman budaya ya. Mulai dari alat musik, tarian adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Bisa kalian simak baik-baik ya. Di situ ada serune kalae asal Nanggro Aceh Darussalam. Cara memainkannya dengan cara ditiup. Kemudian ada saluang dari Sumatera Barat dengan cara ditiup. Ada bande dari Lampung dengan cara dipukul. Ada yang dari Bengkulu namanya dol, yaitu dengan cara dipukul. Dan lain sebagainya bisa kalian simak sendiri ya. Nah, Indonesia itu mempunyai berbagai macam kebudayaan yang beragam. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikan kebudayaan tersebut? Ya, ada beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Yang pertama, dengan menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan dari setiap daerah. Kita harus menerima dan menghargai kebudayaan orang lain. Yang kedua, mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Dan yang ketiga, tidak menganggap rendah budaya dari daerah yang lain. Nah, itulah cara untuk melestarikan budaya daerah. Kita harus melestarikan budaya bangsa sebagai bentuk cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Salinlah soal dan jawaban kalian di buku tugas masing-masing.
Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Sekian penjelasan dari Bu Lutfi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.